You just leave word for a nameless man and hope he gets the job done. Is that it? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas alur waktu franchise Mission Impossible. Misi ini, jika kamu memilih untuk menerimanya, berisi spoiler dari ke-8 filmnya, termasuk The Final Reckoning. You follow me? Yeah, I follow. Meskipun sudah melewati 8 film, Ethan Hunt tetap menjadi sosok yang misterius. Ya, meskipun kita tahu kisahnya dimulai dari seorang wanita bernama Mary. 30 years ago, her name was Marie. The first of many women who trusted our mutual friend. Women who all have something he wants. Women who are all in over their heads. Or so he tells them. Sound familiar? What happened to Marie? Same thing that happens to all the women he uses. Jadi siapa sebenarnya Mary? Kekasih? Sahabat dekat? Yang jelas kematian Mary di tangan seorang teroris bernama Gabriel telah mengubah hidup Ethan selamanya. Ethan dituduh membunuh Mary. Tetapi, Direktur Impossible Mission Force Eugene Kittredge memberinya dua pilihan, penjara atau IMF. 30 years ago you were offered the choice. Join the IMF or spend your life in prison. Because of your unique natural talents, your government forgave you. But we will never forget. Jika Ethan tidak bisa menyelamatkan Mary, maka menyelamatkan dunia adalah pilihan berikutnya. Ethan mendapat sosok mentor sekaligus figur ayah dalam diri agen senior Jim Phelps yang tampaknya tewas bersama timnya dalam misi yang gagal. Tapi ternyata Phelps memalsukan kematiannya dan berencana untuk menjual informasi IMF ke para pedagang senjata. You knew about Jim. Of course. Just exactly when he knew is something of a question. Mind telling me, Ethan? Before or after I showed up in London? Karena IMF mencurigai Ethan sebagai pengkhianat, ia pun melarikan diri untuk membersihkan namanya. Celebration was involved. Yeah. The mole's deep inside. And like you said, you survived. Ethan membentuk tim baru. Namun, sebagian besar dari mereka pada akhirnya mengkhianati Ethan, termasuk Claire, istri Jim yang sempat menjalin hubungan dengan Ethan. Meski begitu, Ethan mendapatkan satu rekan setia, seorang hacker bernama Luther Stickle. Ethan berhasil mengalahkan Jim dan menggagalkan rencana penjualan daftar agen rahasia. IMF mulai melihat Ethan sebagai sosok pemimpin dan memberinya misi baru. Misi besar berikutnya mempertemukan Ethan dengan agen IMF yang membelot, Sean Ambrose, yang berniat menyebarkan virus buatan bernama Chimera. Ethan pun kembali menyelamatkan dunia. Dan kali ini, ia memutuskan untuk pensiun bersama kekasih barunya, Nya Nordhoff Hall. Let's get lost. Ya, walaupun hubungan itu tidak bertahan lama, Ethan mencoba menjalani hidup normal bersama tunangannya yang baru, Julia Mead. We ran out of ice. I'll be back in 10 minutes. Oh no, can't somebody else go? I got it. I'll be right back. Kali ini, Ethan siap untuk menetap dan menyerahkan tongkat estafet kepada generasi baru IMF. Tapi setelah satu anak didiknya tewas dalam misi penyelamatan gagal, Ethan kembali terlibat dalam misi mustahil lainnya yang berkaitan dengan sebuah objek misterius bernama Rabbit's Foot. Yeah, well, I'm assuming it's like a code word for something he's about to sell to an unspecified buyer for $850 million, by the way. Or maybe it's not a code word, maybe it's just a really, really expensive bunny appendage. Owen Davian, dalang kriminal yang kejam, memaksa Ethan mencuri Rabbit's Foot dengan menyandra Julia. Dengan bantuan Luther dan agen teknologi IMF bernama Benji Dunn, Ethan mengalahkan Davian dan menyelamatkan istrinya yang juga menyelamatkannya dari kematian. Ethan pun menyerahkan Rabbit's Foot ke IMF meskipun ia tidak pernah tahu benda apa itu sebenarnya. Rabbit's Foot. What is it? Promise me you'll stay, I'll tell you. Butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya Ethan tahu bahwa Rabbit's Foot berevolusi menjadi entitas yang sangat canggih. Sebuah AI bernama The Entity yang akhirnya berbalik melawan umat manusia. Is this The Entity.
And so the plot thickens. The Entity pertama kali menunjukkan kekuatannya saat diaktifkan di kapal selam Rusia Sevastopol. Setelah menjadi sadar diri, AI ini memanipulasi kru kapal untuk menenggelamkan diri mereka sendiri. Dalam beberapa tahun, kekuatannya semakin besar dan semakin berbahaya tanpa sepengetahuan Ethan yang saat itu sedang menjalankan misi lain. Your mission, should you choose to accept it. Ethan, you are my best man. And I'm sorry it's come to this. After all the sacrifices you made. Meski pernah mencoba untuk hidup normal, Ethan yang suka tantangan tidak pernah benar-benar bisa pensiun. Ia membantu Julia memalsukan kematiannya agar bisa hidup tenang sebagai warga sipil. Meski masih peduli pada Julia, pernikahan mereka tidak ditakdirkan untuk bertahan selamanya. As long as we're together, she can never be safe. It wasn't your job to protect her, Brent. It's mine. Meskipun Ethan tidak punya seseorang untuk pulang ke rumah, timnya kini sudah menjadi seperti keluarga. Dalam misinya menghentikan teroris Kurt Hendricks alias Cobalt, Benji naik pangkat menjadi agen lapangan. Benji, how is it you're here? Oh, I passed the field exam. Crazy, right? Yeah, crazy. Ethan juga mendapat rekan baru yang bisa diandalkan, agen IMF Jane Carter dan analis William Brandt, meskipun awalnya mereka sempat berselisih. Meski masih sering melakukan aksi berbahaya sendiri, semakin jelas bahwa Ethan tidak bisa terus beraksi sendirian. Brandt, use your head now. The mission's not the codes, the mission is Hendricks. Then just let it play out. Give him bad codes, neutralize him. You know that won't do it. Failure to a terrorist is just a rehearsal for success. 41? We lose Hendricks today, he shows up somewhere else tomorrow. He finds another way with no IMF to stop him. Disinilah Mission Impossible mulai lebih menonjolkan kerja tim daripada aksi satu orang. Tim Ethan bukan hanya menggagalkan perang nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat, tetapi juga memulihkan nama baik IMF. Meski begitu, masih ada yang ingin membubarkan IMF seperti Direktur CIA Alan Hunley. Mr. Chairman, the so-called Impossible Mission Force is not just a rogue organization. It is an outdated one, a throwback to an era without transparency and without oversight. Namun, Hunley akhirnya menjadi bagian dari lingkaran dalam Ethan setelah misi menghentikan The Syndicate, organisasi berisi agen-agen pemerintah yang membelot. So the shuttering of the IMF was all part of an elaborate scheme to expose the so-called syndicate. That is correct, sir. Which is why you're here today, asking for the IMF to be reinstated. Tentu saja, tidak ada yang lebih ahli dalam membelot selain Ethan dan teman-temannya. Ethan menjalin aliansi tak terduga dengan Lisa Faust, agen MI6 yang menyusup ke dalam syndicate. Loyalitas Lisa membuat Ethan terus bertanya-tanya. Tapi akhirnya, ia membantu Ethan menangkap pemimpin syndicate Solomon Lane. Gentlemen, this is Solomon Lane. Mr. Lane, meet the IMF. Walaupun syndicate berhasil dihentikan, sebuah organisasi teroris baru bernama The Apostles muncul dari sisa-sisanya. Saat Ethan memilih menyelamatkan Luther daripada menyelesaikan misi, tim mereka dipasangkan pengawas CIA bernama August Walker. Kecurigaan Ethan terbukti benar. Walker ternyata bekerja untuk The Apostles. I know you don't want me on this detail, but let's face it. If you'd made the hard choice in Berlin, I wouldn't be here. Meskipun identitasnya terbongkar, Walker berhasil membunuh Hunley dan kabur bersama Lane. Sir. Ethan, I tagged Walker, but he's on the run. You gotta get him. Go. I'm sorry, sir. Walker juga meniru taktik Owen Devian dengan mengancam Julia untuk menekan Ethan. Meski Julia sudah punya suami baru, Ethan tetap bertekad untuk melindunginya. Dan tentu saja, komitmen itu juga ia berikan kepada seluruh dunia. Berkali-kali, Ethan dihadapkan pada pilihan menyelamatkan satu nyawa atau jutaan. So, how is he? Oh, you know. Same old Ethan. Kali ini, Ethan berhasil menyelamatkan warga sipil dan orang-orang yang ia cintai. Walker pun tewas, sementara Lane ditangkap kembali. Namun, Ethan tahu bahwa akan ada pilihan mustahil lainnya yang akan menanti. Pilihan yang tidak datang tanpa pengorbanan dan akan membawanya kembali ke titik awal segalanya. And you're Gabriel, I presume. I've heard so very little about you.
Rabbit's Foot kembali menghantui Ethan seiring bangkitnya The Entity, ancaman terbesar bagi keamanan global dan dunia cyber. This entity has multiple personalities, at times behaving like a computer virus, then a tapeworm, then a botnet. Distorting any and all digital information with which it comes in contact. The Entity hanya bisa dikendalikan dengan 2 bagian kunci. Tim Ethan berusaha menghancurkannya dengan memperoleh kunci tersebut. Tapi AI itu selalu 1 langkah di depan. The Entity merekrut musuh yang pernah membentuk Ethan Hunt, Gabriel. Of course, I know what it unlocks. And what's he offering for the key? As I've explained to Grace before, I'm not here for any key, as I'll have both halves in hand tomorrow. Ethan mendapatkan 1 bagian kunci dari Ilsa, sementara bagian lainnya berada di tangan seorang pencopet bernama Grace. Di saat Ethan sudah mulai dekat dengan Ilsa, ia juga mulai memiliki perasaan pada Grace. Maka, The Entity menyuruh Gabriel untuk mengincar Ilsa dan Grace, memaksa Ethan untuk memilih. For old time's sake, I'll let you choose which one. Ilsa or Grace? Kill him, Zola. Kill him. Kill him where he stands. The choice is yours, Anwana. Meskipun sudah berusaha keras, Ethan gagal menyelamatkan Ilsa yang tewas, sementara Grace ditangkap. Dengan begitu, Gabriel telah membunuh 2 wanita terpenting dalam hidup Ethan, Marie dan Ilsa. I'm the reason she's dead. No, she's the reason you're alive. Ethan tidak akan membiarkan Grace menjadi korban ketiga. Ia menjatuhkan diri ke Orient Express, menyelamatkan Grace, dan mengelabui Gabriel, lalu kabur dengan kunci yang sudah lengkap. Tapi, misi ini belum selesai. Untuk menghentikan The Entity, kunci itu harus digunakan untuk membuka kode sumbernya di kapal selam Sevastopol yang tenggelam. Meskipun gagal, Gabriel masih bertekad untuk membantu The Entity dan mencuri malware ciptaan Luther yang dinamakan Poison Pill. Ia menanam bom nuklir di London yang berhasil dihentikan Luther dengan mengorbankan dirinya. You've always been on the right side, brother. I have no regrets. Saat Ethan menuju Sevastopol, timnya mendapatkan bantuan dari William Donlow, analis CIA yang diasingkan sejak insiden peretasan puluhan tahun yang lalu. Bukan hanya itu, Jasper Briggs, agen CIA yang membantu Ethan, ternyata adalah putra dari Jim Phelps. Mr. Kittredge. Sir, what are you doing here? Meskipun Ethan berhasil mengambil inti The Entity dari reruntuhan Sevastopol, mereka masih harus merebut kembali Poison Pill dari Gabriel. Dengan menjebak Entity menggunakan Poison Pill, dunia luar tidak lagi bisa mengakses AI jahat tersebut dan sebaliknya. Ethan dan Gabriel berduel sengit di udara, hingga Gabriel akhirnya tewas. Ethan menggabungkan Poison Pill dengan inti AI dan mengunggahnya ke dalam drive. What exactly is your plan? IMF kembali memaafkan Ethan yang sekali lagi bertindak di luar prosedur, dan sebagai penutup siklus, Briggs berjabat tangan dengan rival lama ayahnya. Drive itu tetap di tangan Ethan yang berpamitan dengan timnya. Ini mungkin menjadi akhir dari kisah Ethan Hunt, tapi kalau IMF datang lagi dengan misi baru, rasanya sulit membayangkan Ethan akan menolaknya. I need you to trust me. One last time. Menurutmu, bagaimana urutan terbaik dari film Mission Impossible? Tulis pendapatmu di kolom komentar. This can't all be true.